Meski di tengah pandemi, masyarakat di sejumlah wilayah tetap menyemarakan Idul Adha dengan berbagai cara. Bagaimana melihat situasi seperti ini? Kita akan berbincang bersama dengan Gus Miftah, penceramah. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Ya, sama-sama. Selamat Raya Idul Adha untuk hari ini semua ngomong-ngomong salat yang gimana merayakan. Gus? Saya kebetulan ada masjid di pondok, ya kita alhamdulillah aktivitas normal karena bersama anak-anak santri di pondok. Jadi di pondok ya normal, sholat ya sholat karena khusus untuk anak-anak santri, bukan masyarakat umum. Oke, Gus, apa catatan Gus Miftah penyelenggaraan ibadah salat Id di masa pandemi seperti ini? Yang pertama perlu dipahami, korban itu kan berasal dari bahasa Arab koriba, yang berarti dekat atau mendekatkan. Qorub, taqarruban ilallah. Yang dimaksud tentunya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Lah, belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim, taat itu berarti pasrah. Pasrah itu bukan berarti menyerah. Pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, saya pengen momentum Idul Adha tahun ini betul-betul menjadi refleksi bagi kita untuk betul-betul memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Belajar dari kepasrahan seorang Ibrahim ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, salah satu bukti ketaatan itu ya tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kenapa? Karena mentaati peraturan pemerintah itu adalah merupakan bagian dari perintah agama. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Iya Gus, yang jelas kan di masa Hari Raya ini kan lekat dengan istilah silaturahmi. Kalau kita ingat saudara-saudara kita Mati Ndri. agar melaksanakan protokol kesehatan di tengah silaturahmi terjalin. Maaf, kurang enggak terputus, suaranya terputus, bisa diulangi? Ya, kita akan kembali berbincang dengan Gus Miftah, penceramah. Assalamualaikum Gus, mohon maaf tadi ada gangguan komunikasi kita, saya lanjutkan kembali ya Gus ya. Gus, mengenai silaturahmi di masa Hari Raya ini kan memang kerap dilakukan, termasuk untuk saudara-saudara kita di Madura yang akrab disapa dengan istilah toron. Bagaimana komentar Gus Miftah, tanggapannya dan sosialisasi kepada mereka agar tetap protokol kesehatan? Saya tidak bisa mengomentari kebiasaan terutama kawan-kawan saya di Madura ya. Karena memang di Madura itu lebih besar Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Perayaan Idul Adha di Pulau Madura, di kawan-kawan saya Madura, itu lebih besar dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri. Apa yang kemudian kalau saya menyampaikan kepada jamaah saya begini, salah satu kesuksesan Nabi Ibrahim menjadi nabi itu adalah karena Nabi Ibrahim mampu memotong atau menghilangkan ego sektoralnya, menghilangkan ego pribadinya. Bagaimana kemudian perintah Allah yang paling berat sekalipun untuk memotong leher anaknya, Nabi Ibrahim bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mampu memotong nafsunya, mampu memanage nafsunya. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah, maka ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, saya pikir hari ini siapapun di antara kita, baik rakyat maupun pejabat, yuk sama-sama memotong, menghilangkan kesombongan-kesombongan sektoralnya, menghilangkan kesombongan-kesombongan pribadinya, ego-egonya dan lain sebagainya. Pejabat jangan lagi sok-sokan dengan jabatannya, rakyat jangan sok-sokan juga bahwa saya tidak takut dengan corona dan lain sebagainya. Itu saya pikir makna yang betul-betul harus kita pahami dari Idul Adha tahun ini. Apalagi di tengah PPKM darurat. Iya. Tapi kan ada saja Gus yang merasa ini 2 tahun berturut-turut Hari Raya itu tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Bagaimana pencerahan yang bisa disampaikan oleh Gus Miftah? Dan memang Mas, yang paling menyakitkan begini, seolah-olah itu corona itu tahu ketika Idul Adha, Idul Fitri itu naik.
tapi begitu pilkada turun. Nah, kan aneh gitu loh. Jadi di Indonesia itu pokoknya luar biasa lah. Begitu ada perayaan keagamaan, rata-rata corona itu naik drastis. Begitu ada pilkada, ada apa itu menurun dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini yang kemudian saya pengen menyampaikan kepada pemerintah. PPKM itu kan apa ya, kata orang Jawa, piye-piye kudu manut. Ya kita ngikut saja gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian kebijakan pemerintah itu membingungkan rakyat. Contoh begini, ini yang baru-baru saja. Tadi Pak Jokowi, Presiden kita mengatakan PPKM darurat diperpanjang sampai 25 Juli. Betul. 26 Juli kalau kemudian angka COVID menurun maka akan dilonggarkan. Coba kalau kita masih ingat bangsa Indonesia, beberapa hari yang lalu Menko Muhadjir mengatakan apa? Ini PPKM darurat pasti diperpanjang sampai akhir Juli. Ini kan sudah membingungkan rakyat. Kenapa kemudian kebijakan menteri kok berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden? Makanya hari ini saya posting di Instagram saya bilang PPKM, patuhi Presiden ketimbang Menko, saya bilang. Ini hal-hal yang kemudian membingungkan rakyat. Saya bilang begini Mas, ini mumpung saya ada kesempatan nih, saya sampaikan begini deh. Ada teori semangat dan optimisme itu merupakan 50% memperkuat imunitas. Nah, kalau memang ini benar, optimisme dan semangat itu merupakan 50% memperkuat imunitas, kenapa pemberitaan dan kebijakan pemerintah tidak memfokuskan dalam memberikan harapan dan semangat hidup? Namun seolah-olah mengekang, membatasi ruang gerak sehingga perasaan terkekang dan tidak bisa beraktivitas. Ini justru akan menurunkan imunitas. Kalau memang semangat dan optimisme seperti Nabi Ibrahim bisa meningkatkan imunitas, kenapa berita-berita disampaikan kepada masyarakat bukan optimisme? Ya, itu menjadi satu catatan yang bisa nampaknya memberikan pemikiran kita yang lebih berkembang lagi mengenai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi satu hal, tanggung jawab kita bersama untuk perang melawan pandemi, begitu ya, Gus ya? Iya, tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan persoalan pandemi di tanah air ini. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat. Kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.